Senang sekali ya pada siang hari ini bisa berdiskusi dengan dokter semua dari Aceh, Riau, dan Kepulauan Riau ya. Mohon izin perkenalkan saya Laras ya, saya de- beraktivitas sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Saya mengampu ilmu kedokteran keluarga sejak tahun 2005. Jadi sudah cukup lama. Dan sekarang berkesempatan ya dengan dokter semua di sini kita akan mendiskusikan tadi. Saya rasa materi yang sangat menarik ya, seperti akan menemui banyak dilema gitu ketika kita membayangkan situasi-situasi yang mungkin saja kita hadapi terkait Breaking Bad News yang tadi ya. Sebelumnya mungkin berkenan dokter semua memperkenalkan diri ya agar saya tahu backgroundnya, apakah di klinik atau puskesmas atau rumah sakit atau seperti apa. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih baik gitu ya dalam memahami gitu ya apa yang kita sharingkan ya dalam diskusi kita. Silakan yang bersedia pertama kali. Ya dok, mungkin mulai dari saya dulu dok. Silakan Dokter Zaina. Ya, saya Zaina, praktek mandiri di Batam, Kepulauan Riau. Saya alumni FK Trisakti Angkatan 95 dok. Demikian dok perkenalan saya. Silakan teman-teman yang lain boleh dilanjut. Praktek mandiri di Batau di Batam, Batam Pulau Batam itu Kepulauan Riau dok. ya, Keluar ya. Itu dari tahun berapa dok sampai sekarang? Ya, dari tahun 2005. 2005 9 ya 2005 dok. Ya, udah sangat banyak sepertinya pastinya pengalamannya ya dok ya. 2005. Ya dokter, Ya, mudah-mudahan silakan. dok. Ya, Ya, terima kasih Dokter Zaina. terima Yang kasih lain, dok. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, kenalkan dok, perkenalkan dok, saya Dokter Febrina. Saya berpraktek di Puskesmas Sail Pekanbaru dok. Saya alumni Yarsi angkatan 2001. Ya, sekian dok. Terima kasih. Jadi ceritanya itu pulang kampung ya, Dokter Febrina ya. Iya dok, kuliahnya ke Yarsi, terus balik lagi ke Pekanbaru dok. Balik lagi. Iya Ya, dok. Alhamdulillah. Katanya kalau nggak begitu, kan kita punya apa? Punya masalah pemerataan tenaga medis ya. Jadi katanya nggak akan selesai tuh kalau nggak yang sekolah tenaga medisnya itu memang dari daerah tersebut gitu. Dulu saya dengan dosen senior saya itu begitu seperti itu. Jadi harusnya program beasiswa itu benar-benar dari daerah-daerah itu gitu agar kembali lagi seperti Dokter Febrina ini ya. Dok. Ya, terima kasih Dokter Terima kasih Febrina. dok. Selanjutnya, Saya dok, silakan Dokter Imelda. ya terima kasih dok. Saya Dokter Imelda, asalnya dari Kuantan Sengingi, mengabdi di Puskesmas Sukaraja, asal Universitas Metodis Medan dok, Stambuk 2005. PKM Sukaraja itu di mana, Dok? Di Logas Tanah Darat dok, Kabupaten Kuantan Sengingi, Kuantan Sengingi. Riau. Provinsinya? Riau. Riau. Oh, Riau. Maaf ya, pengetahuan saya nggak sampai kepada kabupaten-kabupaten yang itu. Baru sebatas Pulau Jawa kayaknya saya kalau kabupaten. Ya, di Jawa juga ada Puskesmas Sukaraja sih dok. Iya. Iya dok, terima kasih Ya, dok. terima kasih Dokter Imelda. Ya. Selanjutnya, Dokter Rahma kah? Izin dok, Ya, silakan.
Izin perkenalkan diri, nama saya Rahmana Dayani, saya angkatan 2006 FK Unsiah, dokter. Mhm. Saat ini bekerja di Rumah Sakit Tengku Siditiro Sigli. Sekian, dok. Rumah sakit di Sigli ya, Dok Ya, Rahma ya. Di bagian apa, Dok? di IGD-nya, dokter. Oh, di IGD-nya. Masya Allah ya. Masih bertugas shift ya, Dok ya? Enggak? Ya, masih, dokter. Masih ya. Kebetulan, dok, rumah sakit kami bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran yang akan dibuka di UIN, dok. Sebagai RS ininya apa? Pendidikan. Jadi Pendidikan. koasnya ke kami, gitu. Mhm. UIN yang di Banda Aceh. Ya, benar dong. Jadi kami Mhm. diminta bekerja sama untuk menjadi dosen di UIN. Mhm. Kebetulan saya terpilih menjadi dosen, sedang melanjutkan S2 juga, dok. Makanya saya ngambil SPKLP ini. Oke. S2-nya di bidang apa, Dok? Kedokteran Kesehatan Masyarakat Tropis. Oke. S2 di UGM, tak? Bukan, di usia juga, dokter. Oh, siap. Baik, terima kasih, Dokter Rahma. Baik, dok. Selanjutnya, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, Dokter Mira. Silakan, Dok. Ya, saya Dokter Mira dari Puskesmas Kotorajo, Kuantan Singgingi dok di Riau juga. Eh, Alumni Universitas Riau 2002. Sudah sekarang nih di Puskesmas sejak 2009. Makasih dok. Ya, terima kasih, Dokter Mira. Jadi Universitas Riau itu kurang lebih umurnya sama dengan Universitas Lampung, Fakultas Kedokterannya. Ya, saya angkatan kedua dok. Angkatan kedua, berarti 2001 ya, Dok ya? Iya. Ya. Unila ini 2002, Dok. Jadi malah lebih muda ya dari Riau ya. Jadi di PKM ya, Dok ya, di Puskes ya, Dok. Iya dok. Ya. Baik, terima kasih, Dokter Mira. Selanjutnya, Ya, perkenalkan dokter, saya Farhani dari Aceh, Banda Aceh. Sekarang saya bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, dok. Prakteknya di Klinik Pratama Unmuha Universitas Muhammadiyah Aceh. ya. Terima kasih, dok. Tadi di PKM mana, Dok? Di Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, dok. Oh, di Dinas Kesehatan ya. Ya, Bagian apa, Dok? seksi surveillance dan imunisasi. Oke. Surveillance, kemudian selain di Dinas Kesehatan, Prakteknya di Klinik Pratama Universitas Muhammadiyah Aceh, dok. jadi di ini ya, di part time gitu atau gimana, Dok? Iya, Sore ya. sambil telepon juga bisa konsulnya, dok. Kalau misalnya lagi jam kantor. Mhm, mhm. Ya, baik. Di apa di klinik itu satu pekan berapa hari, berapa kali gitu? Kalau misalnya kemarin itu kan sebelum pertama sekali itu dok kan, saya masuk ke dinas itu tahun 2015. Kemudian sekitar tahun 2023 saya dipindahkan ke laboratorium kesehatannya dok. Nah, karena sebelum saya di laboratorium itu saya bisa praktek itu setiap Senin sampai Jumat, kadang ada di klinik PLN, kadang ada di klinik Muhammadiyah, tapi yang bukan universitasnya, dok. Nah, kemudian setelah saya pindah ke laboratorium itu kan pelayanan, dok. Jadi Senin sampai Jumat itu nggak bisa di klinik lain, jadi saya ambilnya hari Sabtu aja. Tapi sekarang saya sudah kembali ke dinas lagi, udah bisa Senin sampai Jumat lagi, tapi saya masih ambil hari Sabtu juga, dok. Iya, iya. Baik. Ya, Terima lumayan kasih. ya mengatur waktunya Dokter Farhani ya. Iya, antar jemput anak juga, dok. Ya, semangat ya. Baik, Terima kasih, selanjutnya dok. Dokter Konsan. Ya, selamat, selamat sore, Dr. Laras. Selamat sore, Dok. Perkenalkan nama saya Dr. Konsan, saya alumni UNTAR Angkatan 96.
praktek di Batam di klinik swasta, dokter. Mungkin itu, dokter. Dari lulus langsung di Batam, Dok? Ya, saya di Batam terus PTT saya di Natuna, dokter. Wow, Natuna. Ya, Pulau Riau. Jadi satu Ya, tahun, dokter. Baru iya. praktek di klinik swasta, dokter. Mhm. Baik, terima kasih infonya, sharingnya Dokter Konsan. Ya, makasih. Ya. Yang belum nih, Dokter Mariaman kah? Iya. Dok, Dok, saya Dokter Mariaman, alumni UISU Medan. Sekarang praktek di Batam, Kepulauan Riau, di klinik swasta, Dok. Iya, di Batam, Kepulauan Riau, di klinik ya. Iya. Kemudian, dari tahun berapa itu Dokter Mariaman? Maksudnya dari tahun gimana, Dok? Dari di Halo, Dok. praktek kliniknya, praktek klinik. Saya ke Batam tahun 2002, Dok. Jadi berarti udah 23 23 tahun, tahun Dok, di Batam. kurang lebih ya. Iya, sebelumnya praktek di Medan, Dok. Oh, di Medan ya. Terima kasih Dokter Mariaman. Nah, yang belum nih, Makasih, Dok. dokter siapa nih? Ya, silakan Dokter Mariaman. Saya belum, Dok. Izin, Dok. Iya, belum dirindam itu, Dok. Jadi nggak Oh, tahu namanya. soalnya pakai pakai apa kan tadi signalnya hilang timbul. Pakai handphone ini saya agak bingung juga sebentar. Maaf ya, Dok. Iya. Siapnya Bisa bentar. nggak dirindam? Nggak apa-apa sih kalau nggak bisa. Bentar, Dok. Diperkenalkan aja namanya. Iya, Dok. Salam Dokter Lara, saya Dokter Novi, Dokter Novi. alumni Tarumanegara, praktek di klinik swasta di Batam, Dok. Sama kayak Dokter Zaina. Iya. Jadi banyak ya kawan yang dari Batam ya. Iya, Dari Dok. tahun berapa praktek di Batam? Dari tahun Dokter 2011, Dokter. Oh, 2011. Iya. Baik. Satu lagi Dokter Ramsiah ya. Iya dokter, saya dok. Perkenalkan dokter, nama saya Dokter Ramsiah alias Riris Lambu Nauli. Saya alumni dari Fakultas Kedokteran Metodis Indonesia di Medan, angkatan tahun 2001 dokter. Saya bekerja di Puskesmas Kandis Riau. Dan saya juga kerja di klinik swasta, dok. Klinik HMC Kandis, dokter. Ya. Dari tahun berapa itu praktek klinisnya, Dokter Ramsia? 2008, 2007? Oh ya, saya tamat selesai tahun 2008, dokter. 2001, 2008 selesai. Kemudian saya bekerja di perusahaan selama 2 tahun di PT Musimas di Sorek. Kemudian saya PTT selama 2 tahun. Kemudian pengangkatan PNS, dok. Udah 10 tahun lebih lah, dok. Oke. Di pedalaman sangat terpencil. Ya? Jadi Ya, langsung ditempatkannya langsung di puskesmas waktu pengangkatan PNS. Iya dokter. Waktu itu saya PTT di Rokan Hulu di Pendalian Patkoto, dokter. Pedalaman kategori sangat terpencil. Nah, di situ 2 tahun, kemudian pengangkatan kita, dokter. Iya. Baik, terima kasih Dokter Ramsia. Iya, Terima kasih Izin, dokter Dok. semua. Iya, silakan Dokter Novi ya. Bukan Dokter Zaina, Dok. Oh, Dokter Saya Zaina. izin ya, Dok, mau ralat sedikit. Tadi saya salah nanggap pertanyaan dokter. Jadi waktu praktek saya, mandiri saya, kalau mulai di Batam tuh tahun 2015, Dok. Sebelumnya saya prakteknya di Tangerang, Jakarta. Oke, terima kasih Dokter Terima kasih, Dok. Zaina Ya. infonya.
Ya, Iya, makasih dok. Ya. iya. Tapi di Tangerang praktek klinik atau di rumah sakit, Dok? Di klinik dok. Di klinik, Sebelumnya ya. PTT juga di klinik sih, di rumah sakit dan klinik. Oke, ya. Di Gitu. primary care ya, berarti. Iya, Oke. iya. Makasih dok. Baik, ya. Terima kasih, Dr. Zaina. Kita sudah mengenal ya, saya ya, terutama mengenal background dari dokter semua ya, sangat beragam ya, sangat berpengalaman, minimal sudah 10-15 tahun ya, bahkan ada yang lebih dari 20 tahun ya. Luar biasa. Ini mungkin tidak sekali dua kali kita menghadapi kasus terkait breaking bad news seperti yang didiskusikan tadi ya. Saya kira bukan barang baru lagi ketika tadi ada bahasan tentang etiknya, gitu ya, dokter semua ya, dengan pengalaman kita ya. Nah, pada kesempatan kali ini tentu saja bukan berarti eh, apa yang akan kita diskusikan itu hanya mengacu kepada materi atau teori yang tadi disampaikan, tetapi juga bisa pengalaman kita itu menjadi referensi kita sesungguhnya. Yang pernah saya, misalnya begini, pernah saya menemui situasi gitu kan, ketika kita ingin menerapkan breaking bad news, ternyata itu it doesn't work gitu ya, nggak berhasil misalnya. Nah, sehingga saya mengambil alternatif sendiri nih. Nah, itu juga nanti mungkin bisa menjadi suatu sharing kita, seperti apa nanti pengalaman Bapak Ibu, dokter semua terkait breaking bad news ya. Diskusi kita pada sore hari ini ada dua bagian. Yang pertama adalah mengenai beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah diskusi tentang kasus atau eh, suatu kondisi lah, katakan skenario ya, skenario yang singkat. Untuk diskusinya saya meminta agar ada yang bersedia menjadi moderator ya, memandu diskusi sehingga nanti saya akan mengamati saja, kemudian meresum beberapa hal yang penting. Ya dok, saya sebagai co-host hari ini dok, saya Dr. Febrina dok. Oke, Dr. Febrina berkenan jadi moderator sekaligus ya? Boleh dok. Boleh. Ya. Apakah ada pertanyaan yang dibagikan di forum WAG atau apa Bu untuk bahan diskusi? Sudah ada dok? Ada Sudah dok. ada. Oke. Saya Bisa izin di-share share ya, screen Dok? ya. Ya, saya izin share screen ya dok. Ya, silakan Dok Febrina. Sudah kelihatan? Sudah Ya, dok. Sudah, Dok. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan melakukan diskusi tentang etik dalam penyampaian berita buruk. Langsung ke pertanyaan aja atau dibacain semua ya dok Laras? langsung aja ke pertanyaannya biar Langsung ke kita kemudian pertanyaan. sharing. Oke. Ma, ada nanti juga, Ma. Panduan diskusi tentang diskusi 1, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan berita buruk dalam konteks medis? Tujuan peserta memahami bahwa berita buruk adalah informasi medis yang berdampak negatif terhadap harapan atau kondisi psikologis pasien dan keluarga. Ini langsung ke pemicunya aja kali ya dok? Iya, Dok. Langsung Iya. ke kasus aja. Langsung ke kasus aja, oke. Kasus 1 mengenai penyampaian diagnosis penyakit terminal, situasinya seorang pria berusia 50 tahun didiagnosa dengan kanker paru-paru stadium lanjut. Dokter harus menyampaikan berita ini kepada pasien dan keluarganya. Pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah etis yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah penyampaian berita buruk ini? Yang diskusi ini terdiri dari berbagai bagian utama. Yang pertama adalah pemahaman dasar tentang etika dalam BBN.
Berarti yang akan kita bahas yang pertama adalah mengenai etika dalam penyampaian berita sesuai dengan pemicu yang kasus 1. Ya, bagaimana teman-teman? Ada advance. Kita pakai ABCDE model ya, Dok? Kita urutin dulu etikanya Ya, atau bagaimana ya? betul. Urutin etikanya dulu aja nomor 1 itu. Ya, yang pertama otonomi, benefisensi, non-malefiensi, justice, veracity, dan empati dan kasih sayang. Dari segi otonomi, ada ininya, teman-teman semua. Ini bukannya yang Atau langsung ke mana ya yang ABCDE aja, enggak? Kan ada persiapan sebelum penyampaian berita. itu bukannya prinsip etika dalam ya? penyampaian model penyampaiannya ya dok, yang spike sama Ya, ABCD tadi. Oh, yang langkah-langkah. speakers. Yang nomor 3 itu. Kalau yang Oh, ini yang prinsipnya dulu ya. yang pertama pemahaman dasar tentang etika. Berarti kita mulai dari prinsip ya, Dok? Iya, yang pertama adalah prinsipnya dari yang otonomi dulu. Otonominya hak pasien untuk bersedia menerima berita buruk, BBN. Hak pasien untuk bersedia atau tidak menerima BBN. Soalnya yang mana ya? Yang kasus 1 dok, Mira. Penyampaian kasus. diagnosis penyakit terminal yang di atas. Ini Oh, yang iya. seorang pria. Yang nomor 4, Dok, Dokter Mira. Yang A-nya nggak dijawab dulu. Oh iya, yang A dulu ya. Iya, ya. Ya, langkah-langkah etik dulu. Oh yang A. Oke, oke. Berarti kita pilih dia spikes atau ABCD ya? Kayak mana? Iya, kan tadi ABCDE. Iya. Model 2 itu kan. Kayak kalau kasus ini kalau harus terstruktur berarti yang spike ya. Yang speakers. Iya, speaks apa sih bacanya? Di slide dokter Ali tadi kan langkah-langkah penyampaiannya 1 persiapan, 2 menilai pemahaman pasien, yang itu enggak? Oh, yang 3 kan, menanyakan ya, preferensi speakers pasien. sama apa tuh kan metodenya. Nah, Iya. ABCDE. Di slide dokter Ali tadi itu langkah-langkah sebelumnya penyampaian itu- bad news itu. Iya, ini juga diarahkan sebelum, saat, dan setelah katanya. Sebelum gimana kan gitu tuh. Ya, sebelum kita persiapkan diri dulu. Nah, persiapan Mental kita. informasi. Persiapan, terus menilai pemahaman pasien. Berarti sebelum ya, sebelum penyampaian. dengan menggunakan model spike kita ya. Ya. Spike apalah bacanya nak? Salah apa nanti? Siapan informasi. Pilih waktu dan tempatnya yang terjamin, yang tenang, yang kondusif. Tempat tenang. Kalau penangkapan saya ya kalau spike ini berarti kita tuh meluangkan waktu, misalnya kita panggil ke ruangan kita gitu lah, Nak. Kalau ABCD ini di tempat itu gitu, Nak, kayaknya, Nak. Mungkin ya kayaknya Tapi sih tadi gitu. dari penjelasan Dokter Ali kan yang model ABCDE ini lebih untuk yang situasi darurat ya, lebih Jadi berat gitu. jadi di TKP kita nyampeinnya, Nak. Ini Kesannya perlu seperti gitu sih, Dok. Ini perlu dijelaskan nggak S-nya apa aja, P-nya apa aja, atau langsung kita bikin Boleh dong slide? kita kasih sedikit keterangan gitu. Oh ya, boleh. Dok, ini nggak diketik ya? Atau gimana? Apa langsung ketik? Udah share screen kan dok? Saya ketik ini dok. Tak ada.
Nggak muncul, Dok, Oh Nggak iya, ketikannya. nampak. tidak kelihatan. Iya, nggak Iya. nampak. Oh, share screen saya. Maaf, Masih, maaf, maaf. masih yang panduan Dokter Ferdina. Oke, oke, maaf, maaf. Dokter Lara, saya izin toilet bentar. Silakan dok, Dok Mira. Sudah kelihatan? Sudah, Ah, Dok. ya, ini baru kelihatan, Dokter. Iya, iya, Makasih, maaf. Dokter Ferdina. Sama, makasih sudah dikasih tahu. Ya, S-nya apa? S-nya S-nya setting itu up the interview, menyiapkan situasi. Menyiapkan situasi. Terus, Menilai menyiapkan situasi. pemahaman pasien yang P-nya. di mana Itu dokter perlu Ana? dijelaskan nggak ya menyiapkan Ya, situasi maksudnya terhadap kasus itu? kita menyiapkan situasi itu ya seperti apa kurang lebih Iya, gitu. untuk kanker paru Maksudnya stadium lanjut kan? ya, Iya kan per kasus kan? ya per kasus. Menyiapkan situasi untuk Sesuai dengan pertanyaannya aja dok, misalkan sebelum itu apa yang dilakukan, kemudian saat apa yang dilakukan, sesudahnya apa yang dilakukan gitu. Walaupun nanti mengacu ke spikes-nya misalnya, Oh tapi gitu sebelum dok ya. apa gitu. Ya, menurut saya sih begitu tuh. Ini kan pertanyaannya sebelum, saat, dan sesudah. Dan setelah. Berarti Yang langkah etis sebelum. Nah, Kalau langkah sebelum etis sebelum, disampaikan persiapan. langkah etis sebelum Menyiapkan menyampaikan. situasi lah kan kalau sebelum disampaikan. Ya, betul. Mungkin bukan S ya, satu kali ya, satu. Oh, enggak dijabarkan yang spike-nya itu, Dok. Kan dia Iya, kita ngikutin dijabarkan S, nggak P, apa-apa, I, K, dijabarkan E gitu. Betul ya, rekam medis. Ya, menyediakan rekam medis. Menyiapkan rekam medis, menyusun strategi. Itu koma kali. Ya, Menyiapkan rekam medis, menyusun strategi. menyusun strategi. Menilai pemahaman pasien. Mempelajari tantangan dan kendala yang mungkin muncul. Sekalian dengan mempelajari rekam medisnya, udah termasuk tantangan yang muncul juga ya. Ya, Iya, ya ini iya, udah itu masuk. maksudnya sebelumnya kan kita udah siap menyusun menyiapkan rekam medis, kita pelajari, kita susun strategi kan, kemungkinan risiko-risiko yang muncul gitu, respon yang muncul gitu, udah harus kita pertimbangkan. Gitu. Iya. Lanjut ke P. Yang P kita Menilai persepsi pemahaman ya. pasien. Persepsi Atau pemahaman pasien. Ini mungkin bisa kita melalui dengan pertanyaan kali ya, kita coba apa ya bahasanya? tahu nggak dia tentang ini gitu ya? Tentang Penyakitnya. kondisi kesehatan dia gitu ya, Dokter Mira ya. Iya. Kira-kira dia penyampaian informasi ya. persepsi atau pemahaman pasien dengan menyampaikan pertanyaan, gimana ya? Dengan bertanya mungkin dengan Oh. bertanya apakah pasien tahu atau memahami kondisi kesehatannya ya, penyakitnya gitu. Mungkin dengan mengajukan pertanyaan terbuka. Ya, boleh dok. Kemudian kita perhatikan responnya, respon pasiennya bingung nggak gitu.
Kira-kira dia paham nggak dia ada Iya. dengan kondisi penyakit atau dia sedang sakit apa gitu kan? Maksudnya kan Kalau gitu ya. yang diidap dengan diderita lebih bagus mana ya? Yang Derita apa diidap? diidap Diderita. diderita lah kayaknya. Oke. Kalau kita ini konfirmasi pemahaman pasien, Iya, iya, itu kan sama dengan kayak menilai pemahaman pasien kan? Ya, dalam kurung aja konfirmasi. Ya, itu kali ya maksudnya. Jadi konfirmasi untuk pemahaman pasien mengenai kondisi kesehatan dia. Tulisannya itu kecil Iya dok, nanti Enggak, kok dibesarin. ukurannya beda ya Dokter Febrina? Nggak tahu, giliran di enter dia kecil jadinya. Oh, Oke, yang I lagi ya. 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 Ini itu Preferensi informasi. invitation. Menanyakan preferensi informasi itu berarti Ini bukannya invitation. Invitation berarti kita menanyakan apakah pasiennya ingin mengetahui kan, ingin mengetahui kondisi atau hasil pemeriksaan tentang penyakit dia sekaligus atau Tanyakan seberapa banyak pertanyaan yang tanyakan seberapa banyak apa informasi apa saja yang ingin diketahui pasien. ingin diketahui pasien ya, itu ya, enggak, mengenai kayaknya hasil. menanyakan Berapa pilihan banyak pilihan informasi informasi gitu ya. yang Pilih. ingin diketahui pasien. Gimana dokter Imelda? Preferensi itu kayaknya pilihan bukan ya? Kalau di sini kan invitation dalam kurung menanyakan preferensi informasi. Iya, jadi pilihan dia mau tahunya langsung sekaligus semua atau dia pilih jadi gimana ya nanyanya ya? Dia mau tahu sebagian dulu bertahap. Kan tadi penjelasan Dokter Ali begitu. mungkin Mau gini, langsung. mungkin tanya apakah sudah berkeliling dokter mungkin. Hah? Hah? Berkeliling. Enggak, maksudnya sudah sejauh mana pemahaman pasien? Apakah sudah kan ini pasien kan? Iya. Preferensi Iya, informasi ini kan, pasien. pilihan kan? Enggak, jadi ini kan ceritanya kan ini pasien berobat sama kita, terus kita udah lakukan pemeriksaan dan mendapatkan hasil lab misalnya dengan diagnosa kanker paru stadium lanjut. Nah, ini kan mau kita sampaikan nih hasil pemeriksaannya gitu ke dia. Jadi kita pilih model penyampaian beritanya dengan spek kan kita setujunya tadi. Nah, tahap-tahapnya kan adalah untuk I itu invitation itu tadi penjelasan Dr. Ali itu adalah kita menawarkan keinginan pasien apakah dia mau langsung tahu hasilnya sekaligus atau dia mau dijelasin secara bertahap gitu, di infonya pelan-pelan gitu. Jadi kalau kayak begitu gimana ya implementasinya? Berarti bukan seberapa banyak informasi, berarti menanyakan pilihan informasi yang ingin diketahui pasien gitu ya. Betul, betul. Seperti itu. Maksudnya Apakah pasien ingin mendengarkan informasi Secara lengkap ya, itu ya. secara lengkap Atau langsung kesimpulan Atau begitu ya. bertahap gitu ya. Jadi kalau kayak gitu penyampaian Tanyakan informasinya setengah-setengah gitu ya. Tanyakan. Kalau gini bisa nggak dok? Tanyakan seberapa detail pasien ingin dokter menjelaskan. Ya udah deh, gimana aja boleh. Secara Ya, detail, ya gitu deh maksudnya, cuma bukan punya bahasanya Bagaimana mungkin dokter gitu. Laras? Pengusaha Betul, ini kan betul semua. Semuanya betul, cuma masih agak seberapa bingung ya detail. Tanyakan Kalimatnya. seberapa mapnya. detail Nggak menyusun kalimatnya Nah, yang gitu. ingin itu dia. ditanyakan oleh pasien. Yang ingin diketahui. Yang ingin diketahui oleh Benar, pasien. yang itu. ingin diketahui pasien. Tanyakan kepada pasien seberapa detil informasi mengenai penyakit yang ingin diketahuinya. Seperti itu. Gitu.
Tak menggunakan dengan bahasa yang sederhana dan jelas. Iya. Informasi yang Nah, ingin diketahui pasien. seberapa detail informasi Yang ingin yang diketahui ingin pasien. diketahui Pasien. pasien mengenai Izin Dokter Febrina Iya, detail, kurang detail. I-nya ya. Maaf, Oke, makasih. kasih. Mengenai penyakitnya ya. Dah. yang K, menyampaikan Nah, informasi. gunakan bahasa yang sederhana. Ya, benar. Yang K-nya Gunakan menyampaikan bahasa berita yang sederhana. yang dimengerti oleh pasien, Nak. Kembali ke tadi pertanyaannya. Bahasa yang Sebelum, sederhana dan saat, dan jelas. setelah. Ini tadi kita kan sedang membahas sebelum. Nah, Saat, menyampaikan. berarti menyampaikan, ini yang saat berarti ya, Dok? Nah, iya, Iya. yang saat. Ya, saat. Sampai invitation tadi itu masih sebelum ya. Iya. Oke. Berarti perlu dibikin pembatasan kayak gitu nggak sih, Dok? Sebelum nanti Iya. ya benar. Iya, Dibikin dibuat aja, aja. Dokter Jadi Febrina. nanti sesuai dengan pertanyaannya. Enter aja, Dokter Febrina. Ya. Berarti yang itu sebelum kita bikin. Nanti boleh di bold aja, ditebelin. Masih mengenai penyakit yang Diderita dengan bahasa yang sederhana ya. Iya. Sederhana dan jelas. Dan yang dapat bisa dipahami dimengerti pasien. dan ini. dapat dipahami pasien. Iya, Sederhana yang dan dapat dapat dipahami dipahami pasien. oleh pasien. Ya. Itu ketinggalan, Dok. Itu sederhana dan jelas. Itu Pak Senen. Udah lapar. Bahaya itu, bahaya. Jangan ditambah lagi, Dok. Sederhana dan jelas ya. Sederhana, jelas dan dapat Serta, dipahami. ya, dan jelas, Dan sederhana, jelas, serta dan dapat dipahami Oke, oleh boleh. pasien. Ya, gitu. Yang Oke. berarti setelah. Empati. Ya. Iya, Setelah empati ya. itu setelah berarti. Iyalah, yang setelah menerima berita kan. Setelah menerima. Ya. Nah, cuma satu berarti ya saat menyampaikannya. Berarti kalau itu membiarkan pasien meluapkan emosi ya kali ya. Tadi kayak kata Dokter Ali tadi. Banting kursi gitu ya, Mel. Memberi waktu kali ya. Kayaknya ini memberikan respon dengan empati gitu kan. Empati. Kami apa tadi kata Dokter Ali ya? Kami bisa apa tadi? Kenapa Jeko? Menanggapi emosi pasien ya kita harus setelah menyampaikan informasi kita harus memberi waktu sambil kita amati respon pasien. Jangan langsung menjelaskan kepada pasien. Beri waktu kepada pasien untuk meluapkan emosi kali ya. Apa ya? Untuk bereaksi. Menerima untuk menerima berita yang disampaikan. Oke, mantap. Menerima berita yang disampaikan. Ya. Dan mencerna ya. Dan merespon ya. Dan merespon. Dan menunggu respon ya. Kita menunggu respon dia dulu nih, lihat dia gimana. Kita empati dulu kali ya. Dan memberi rasa empati gitu. Iya, memberikan respon dengan penuh empati. Oh, memberikan respon dengan penuh empati terhadap reaksi pasien. Jangan PHP. Benar itu Dok. Ya Jangan bisa-bisa PHP. enggak kan gitu ya. Jangan memberi pengharapan palsu. Iya Dok. Kayak THR ya Dok. Cukup kita aja yang di PHP ya Dok. Yang 6 ini S ya. Katakan sejujurnya. Yang S lagi strategi dan summary membantu pasien dalam mengambil keputusan. Berarti memberikan pilihan kali ya. Atau menanyakan kembali gimana ya?
Ya, mestinya Ya, menanyakan buka kembali kembali. apakah pasien Iya sudah benar. memahami yang kita sampaikan, kemudian kita menanyakan kembali Bagaimana apa langkah pendapat langkah atau pikiran ya, pendapatnya dia mengenai langkah tindak lanjut selanjutnya, Dok. dari penyakitnya Ya. gitu. Menanyakan Bukan kembali memberikan pasien. penjelasan dulu. Kan Hah? membantu pasien dalam pengambilan keputusan kan kita harus menjelaskan penyakitnya, Udah bagaimana tadi di atas. Udah penanganannya. tadi di Bukan atas, di situ. Kak. Itu bukannya Udah di tadi di atas atas, tadi Kak. udah harus, hah? Enggak, yang Ini S strateginya kan membantu Iya. pasien dalam pengambilan keputusan supaya dia bisa mengambil keputusan dengan baik dan benar. Kita berikan edukasi penjelasan lagi di sini merangkum informasi lagi setelah kita tidak setelah Ini dia tinggal pengambilan mendengarkan. keputusan ini, yang S itu. merangkum informasi dan membantu pasien untuk tindak lanjut. Atau memberikan pendampingan, Dok. Ya. Membantu pasien Menanyakan Apakah kembali pasien memahami penjelasan? dan membantu pasien untuk mengambil keputusan gitu, Kak. Untuk langkah selanjutnya. Pendampingan nggak Untuk sih, Dok, mengambil supaya keputusan tetap selanjutnya. pasien yang mengambil keputusan, Dok? Keputusan selanjutnya. membantu pasien, melakukan pendampingan dan membantu pasien kali ya. Boleh, boleh. Melakukan pendampingan dan membantu pasien untuk mengambil keputusan tindakan pengobatan apa ya? Tindakan Keputusan tindakan langkah pengobatan yang selanjutnya. akan Iya. dilakukan ya. Untuk Tindakan langkah pengobatan Tindakan ya. lanjut. Pengobatan yang Tindak lanjut ya akan dilakukan. selanjutnya. 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 Selanjutnya harus ada ya. Oke, siap. Bahaya bahasa Tetapkan Dokter rencana tindak lanjut. Apa Dokter Rahma? Tetapkan rencana tindak lanjut seperti pilihan perawatannya. Selanjutnya. Udah. Kasih maksudnya ya tunjukkan ya, tetapkan terus Tetapkan apa tadi? tindakan tindak rencana lanjutnya. tindak lanjut. Tetapkan Rencana tindak tindakan lanjut. tindak lanjutnya. Rencana, tetapkan rencana tindak lanjutnya. Rencana, Dok, rencana. Rencana tindak lanjut ya, tindak lanjut ya. Ya. Oke. Udah titik. Titik ya. Lanjut ke Coba yang B. Kalau kita sarankan nomor kontak kita, kalau ada pertanyaan tambahan mungkin. Berarti ditambah memberikan kontak person. Iya. Berarti kita memberikan kesempatan untuk berunding sama keluarga lah ya, berarti di sini nak. Enggak kita ngotot saat itu apa langkah selanjutnya gitu. Oke, memberikan nomor. Mungkin pasien kan masih bingung-bingung. Ya. Nanti pas di rumah bertanya ulang. Atau tiba-tiba batal gitu. Ini kita arahnya udah benar ya, sebelum, saat, dan sesudah itu tergantung situasi, bukan per item ya dok? Bisa, Dok Febrina, untuk bisa, bukan bias. Untuk itu dok, coba dilihat lagi ya, udah tepat belum? Ketika kita memberikan respon, ya, memberikan waktu pasien untuk merespon terhadap berita, itu kira-kira sebetulnya pada saat apa itu? Saat menyampaikan atau setelah? Setelah dok. Kita memberikan waktu Setelah, Dok. dia untuk merespon. Jadi kan itu sebenarnya ketika kita menyampaikan, kemudian kita harus ada waktu di mana kita memberikan dia merespon, baik secara emosional atau apapun gitu kan. Jadi ini merupakan sesuatu yang berkelanjutan sebenarnya. Maksudnya merupakan bagian dari itu, nggak terpisahkan. Berarti saat ya dok ya? Iya betul. Kalau menurut Berarti saya yang E saat dok. Dokter Fredina. Berarti Yang S dok setelah ya dok? Yang S iya, baru boleh. setelah Yang ya dok? terakhir itu baru setelah. Ya, gitu ya. Nah, untuk nomor kontak tadi, sebetulnya yang esensi itu bukan nomor kontaknya, apa itu? Yang implisit ya, yang kita tahu di situ, yang tersirat maksudnya, bukan tersurat.
Justru hal yang tawaran penting pendampingan dok sebenarnya, maksudnya tawaran pendampingan kita siap di saat dia butuhkan. betul ya, pendampingan atau lanjutan dari pertemuan ini gitu apa. Jadi kita next session itu kita bersedia loh untuk bertemu lagi, untuk diskusi lagi kalau hal ada yang ditanyakan atau penjelasan lebih lanjut itu. Seperti itu. Memberi apa kalimatnya ya? Memberi tawaran pendampingan ya. Iya dok, boleh pendampingan, sesi lanjutan itu ya, ataupun konsultasi boleh. Atau kita boleh nggak menawarkan melibatkan psikolog misalnya. Lebihan ya. Sepanjang itu memang dirasakan perlu, nggak apa-apa dok. Berarti kalau begitu pas saat disampaikan ada psikolognya saat itu. Enggak. Kalau pada saat kita nyampaikan belum Itu perlu. enggak, Maksudnya belum. sesi lanjutannya apa yang dibutuhkan kan termasuk menilai kebutuhan pasien apa gitu. Apakah sampai ke psikolog atau cukup dengan kita untuk menjadi konselornya gitu. Memberi tawaran pendampingan, konsultasi lanjutan, mungkin dokter Febrina bisa ini koma tadi yang di atas tadi, satu baris di atas tuh. Konsultasi lebih lanjut ya. Iya. Atau kebutuhan lain ya yang diperlukan oleh pasien. Atau bantuan lain ya. Bantuan lain yang dibutuhkan pasien. Yang psikolog tadi perlu dimasukkan? Apa ini aja dulu? Kalau mau diperjelas, misalnya contohnya membutuhkan psikolog atau apa atau cukup? Cukup sampai sini aja kali dulu ya. Sampai situ aja kayaknya. Ya, yang B mengenai pemahaman dasar tentang etika dalam penyampaian berita. Dasar etiknya tadi ada otonom, beneficence, non-efisiensi, justice, veracity, sama empati dan kasih sayang. Ini dijabarin satu-satu ya Dokter Aras? Ya. Ya. Ya boleh secara singkat aja nggak apa-apa dok. Pasien untuk mendapatkan informasi kali ya, yang Ya, otonom. hak pasien untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap. Ya, yang kedua. Dalam mengambil keputusan. Penyampaian lengkap berita dalam buruk dilakukan dengan cara mempertimbangkan emosional pasien. Penyampaian berita buruk, ya, beneficient. Penyampaian berita buruk dilakukan dengan cara otonominya dalam mempertimbangkan mengambil keputusan dok. Yang lengkap dalam mengambil keputusan dok. Dalam mengambil keputusan. Putus-putus dok suaranya. Iya. Dalam mengambil keputusan. Udah. Udah. Beneficiensinya tadi apa, Dokter Farhani? Dokter Farhani tadi itu. apa tadi? Penyampaian berita buruk dilakukan dengan mempertimbangkan emosional pasien. Penyampaian berita buruk mempertimbangkan dok. Mempertimbangkan emosional menyampaikan, Dok. pasien. Dengan mempertimbangkan. Ya, selanjutnya 0. Dokter Laras izin ke toilet dok. Silakan dong. Emosional pasien dan kebaikan pasien. Dan kebaikan. Ya, selanjutnya non efisiensi tidak membahayakan
Menghindari ucapan yang membuat pasien emosional. Berarti memberikan informasi yang berlebihan. Menghindari informasi. Menghindari informasi. Menghindari pemberian informasi yang dapat membuat pasien shock ya, maksudnya jadi itu kan tidak membahayakan. Yang menghindari penyampaian informasi yang dapat merugikan pasien. Atau menghindari Contohnya apa? pengambilan keputusan yang Contohnya apa tadi, Menghindari Dok? bukan Yang dapat merugikan penyampaian, pasien seperti apa? Memilih kata-kata yang bagus, yang menghindari jelas, penyampaian menghindari yang bahasa yang kasar. Itu contohnya, Dok. Iya, benar. Itu informasi dituliskan. yang dapat menyebabkan Emosional pasien. memancing emosi. Ya. yang dapat menyebabkan Emosional. penderitaan emosional yang berlebihan. ya, emosional penderitaan Emosional yang berlebihan. Oke. Supaya dia nggak nangis-nangis sampai ke bawah-bawah gitu, meronta-ronta. nangis boleh dong, cuman Nggak apa-apa jangan dong sampai nangis, dia Dok. Masa Syok harus Jangan tersenyum? sampai meraung-raung lah. Justice, informasi Justice, diberikan keadilan. secara adil dan tidak diskriminatif. Ya. Secara adil dan tidak diskriminatif. Diskriminatif, oke. Oke, veracity, kejujuran, tidak ada yang disembunyikan. Tidak Tidak ada ada yang yang ditutup-tutupi. informasi harus disampaikan jujur, tanpa adanya harapan palsu. Kayaknya nggak kayak Iya gitu kali, kan? Kak Mir. Tadi dokter apa bilang gitu loh. Berarti disampaikan dengan tidak di Ya, PHP. betul tuh. Ali, ya dokter Ali ngomong gitu loh tadi. Jangan berikan harapan palsu. Tapi tidak Jangan menyakiti hati pasien, tidak menyakitin pasien. Ya, Tidak memberikan. tidak menyakiti pasien itu Jangan harapan pasti palsu. sakit itu, pasti sakit. Iya. Sebenarnya, Oh. sebenarnya informasi jujur ini tidak memberikan harapan palsu, sama aja. Nah, berarti udah sampai sini aja ya, Dok. Informasi Nah, disampaikan dengan jujur. Udah sampai palsu aja, sampai palsu. Palsu. Oke. Selanjutnya empati dan kasih sayang. Ada yang mau disampaikan Menggunakan lagi? bahasa yang lembut dengan memahami perasaan pasien. Cie. Iya. Halo, Din. Boleh diaplikasikan, Kak Mir. Dicontohkan. menyampaikan menyampaikan informasi dalam bahasa yang lemah lembut ya, halus, lemah lembut dengan bahasa yang halus, lemah lembut, sopan, betul Dok. Iya. Dok, kalau veracity itu kan kalau kita menyampaikan ke pasien secara jujur, ya apa adanya itu juga bahaya. Tapi kalau mungkin disambung lagi dengan kata-kata penyampaian tidak menyakitin hati pasien, mungkin lebih ini kali. Jadi Itu informasi lebih ke empati disampaikan saya dengan rasa, jujur. Dok. Lebih ke empati. Lebih ke empati tuh kalau gitu. Kalau Iya, presiden kayaknya bagaimana kita jujur kejujuran. Tapi kenyataannya udah bikin sakit loh, Dok. Transparansi. Ya, kenyataan ini kalau kita ngomongin terlalu jujur, ya kita jujur, tapi kita juga harus memperhatikan perasaan. Iya, Ya, kita ya, kan betul. ke bagian veracity-nya Dok. Kalau itu ke bagian Betul, empatinya betul, kita betul, tuh. tuh. Oh, berarti tidak menyakiti perasaan tuh harusnya Iya, di empati, bagian empati ya bukan kan di bahasa bagian. kita pilih untuk menyampaikannya. Berarti ini di bawah aja dulu ya. Tadi kan ada Menyampaikan pertanyaan informasi Dokter dengan Ali, bahasa kan? yang sopan, lembut, halus, dan tidak menyakiti hati pasien. Oke, Dok, oke. tidak. Halo. Ya. Dok, Halo, tidak, Dok. iya, halo. Dokter Konsen udah benar itu. Dokter Berarti di Konsen udah veracity. benar itu. Jadi di veracity. Iya, di sana ya, tidak menyakitin. Itu udah dari bukunya itu.
Kalau yang empati itu kita tambah dengan sentuhan. Yang mana Sentuhan Dok? apa ini? Yang ini? Bukan yang Sentuhan bawah, Dok. paling Menurut bawah Ah, Dok. betul. Empati, Paling bawah empati. empati paling bawah. Yang sopan, lembut, halus, dan dengan sentuhan. Perhatian mungkin ya. Kita Dengan menyentuh bahasa hatinya. Dokter Merasa Febrina. Mukanya juga harus pura-pura sedih, Dok. Jangan pura-pura, Dok. Dok, empati bukan Merasakan. pura-pura, Dok lembut, Mariana. halus, dan Harus Tapi betul-betul dengan sedih lah, Dok. Nah, jadi Dokter izin ke jadi toilet, gini, dokter. jadi empati itu adalah membantu pasien menerima informasi dengan baik. Itu dia. Empati itu gimana cara kita membantu pasien menerima informasi yang kita berikan itu dengan baik, itu empati. Iya, makanya jadi kita mesti nyampaikannya dengan bahasa yang sopan, halus supaya pasien itu bisa nggak terus main belak-belakan gitu loh. Maksudnya kita di sini menjelaskan seperti itu. Iya, Dokter betul, betul, Dok. Iya, itu udah Mantap. dari buku tuh, Dah. Dok. Apa yang disampaikan Dokter Zainal itu udah dari buku tuh, Dokter Konsan. Mantap. Ya. Udah, betul tuh. berarti Nah, udah ya. berarti Kita next, lanjut kita nomor next. 2. Nomor Lanjut 2. nomor 2, prinsip etik dalam penyampaian berita buruk. Prinsip etik. Itu ya, membantu pasien dan keluarga memahami kondisi medis, meningkatkan kepercayaan antara dokter dan pasien, membantu pasien dalam mengambil keputusan medis, serta mengurangi dampak psikologis negatif. Itu bukan ya, Dok? Itu yang pentingnya penyampaian berita buruk. Jadi Di sini tadi kalau di slide Dokter Ali prinsipnya malah ke itu yang kita bikin di atas itu. Spektas itu. Yang Enggak, versi yang kejujuran. itu bukannya di model. slide Dokter Ali tadi prinsip etik dalam BBN itu yang otonom, beneficient. Ya, justice, veracity, empati gitu kan? Iya, prinsip etik dalam BBN. Iya, Iya, berarti betul, yang Dok. nomor 2 nih kita bikin apa lagi ya, Dok? Ya, Diulang prinsip lagi? etik yang tadi itu yang otonomi tadi. Oh. Ini kita taruh di bawah berarti? Iya. Iya, yang nomor 1 itu kita nggak menjabarkan. Kita tuh hanya kayak memberi rangkuman bagaimana kita memahami dasar etik dalam penyampaian itu. Berarti ini dihapus ya, yang nomor 1 tadi ya? Bukan dihapus, di copy, Dok. Jangan Oh, dihapus. enggak. Tetap. Berarti 1-2 sama jawabannya ya? Iya. Nomor 1 tuh Satu lebih tadi pertanyaannya apa, Dok? Pemahaman dasar. Pemahaman dasar Pemahaman etik. dasar. Pemahaman dasar itu kan berarti apa sih ininya yang dimaksud dengan breaking bad news? Itu kan pemahaman dasar tuh. Di slide Dokter Ali tadi etik dalam BBN itu yang pertama menghormati hak pasien untuk mendapatkan informasi. Kedua menjaga kejujuran tetapi tetap memperhatikan perasaan pasien. Itu Ya. Dok dijabarkan begitu atau dibikin dalam kasusnya itu Dok penjabarannya Dok? Ya, pemahaman dasar tentang apa breaking bad news-nya tadi itu adalah apa sih definisinya, urgensinya apa gitu. Berarti kita breaking news tinggal masukkan definisi teori BBN. aja berarti ya. Tinggal masukin teori yang diajarkan sama Dokter Iya. Ali tadi ya. Iya. Dokter Febrina oke. saya bacakan aja ya. Ayo, ya Ini ada dibacakan. di slide-nya. Breaking bad news atau BBN adalah proses penyampaian informasi medis. Proses penyampaian informasi Bentar, Dok. medis. Coba saya lihat di sini ada yang bisa di-copy. Copy paste nggak Iya. apa-apa. Bentar ya, Dok. Pas ya? Yang etika dalam BBN ini ditulis juga nggak ya Dok? Yang tadi menghormati hak pasien, menjaga kejujuran Yang itu. Dok. prinsip etik itu kembali lagi ke otonomi. Berarti cuma definisi aja ya Dok ya kalau yang soal nomor 1 ya Dok? Definisi, kemudian urgensinya apa, kepentingannya, tujuannya apa. Ya kan dulu definisinya, Mel. Tapi Dokter Febrina mau nyari katanya. Ya, sebentar, lagi di-copy.
Boleh lanjut yang berikutnya, nanti saya cari kopiannya yang di copy paste yang di bahannya aja ya dok, biar lebih cepat mungkin ya. Kita lanjut yang di bawah dulu, nanti saya copy yang dari bahannya. Nih, model Boleh yang dok. ketiga. Boleh. Oke, Dok. Oke, model penyampaian berita buruknya langsung ke spike aja jawabannya ya. Atau Iya, di-copy yang lagi spike. yang di atas? Atau cuman cukup Boleh, spike aja? tapi yang saat sebelum dan sesudahnya nggak usah lagi di Nggak usah copy. nggak Langsung, usah ditulis ya. ya. Kalau karena ini bagaimana penyampaiannya, jadi kalau kita pilih metodenya, misalnya spikes ya, kayak S-nya itu setting up di interview, itu apa sih yang kita ucapkan, contoh-contoh kalimatnya gitu Oh, dok. Jadi gitu ya dok ya. masing-masing itu kita Oh, berikan seperti kita bagaimana menyampaikan itu gitu. terhadap kasus itu ya dok ya. Ya, sesuai dengan kasus. Nanti Berarti kayak itu ada role play-nya gitu Kayak dok. kayak role play gitu jadinya ya. Iya, betul. Seperti skenario ya. Kan bagaimana caranya kamu melakukan itu gitu, kurang lebih pertanyaannya. Setting up the interview, apa kata-katanya. Izin saya sambil SS, boleh agak senyum sedikit? Yang lain kamera udah buka semua. Udah, senyum. 1, 2, 3. Belum, lanjut. Senyumnya lanjut ya. 1, 2. Kering KR. Hah? Gak apa-apa lah. Udah. Ah, udahlah. Makasih. Belum bisa berhenti nih senyumnya. Panjang. Nggak ditutup kan dok, udah gitu kan, senyum terus nih. Apa? Mana S-nya dia? berarti kan. Sebenarnya tadi ada beberapa kalimat sih yang sudah apa diucapkan tadi ya, tinggal ditulis aja. Iya, Dok. Kalau S berarti izin Pak, Bu, kami ingin menjelaskan gitu ya dok ya. Enggak gini, Setting up. terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan saya. Saya ingin memastikan apakah kita memiliki waktu untuk apakah kita memiliki waktu untuk berbicara dengan tenang? Apakah tempat ini sudah nyaman bagi Anda? Gimana, Dok? Itu dok, itu yang Setting bisa up kita ucapkan. the Satu lagi mungkin interview. kehadiran ini keluarga ya. Apakah Bapak ditemani pada kunjungan kali ini? Apakah ingin mengundang keluarga Bapak untuk ikut mendengarkan hasil dari pemeriksaan dan seterusnya? Itu termasuk dari setting up. Jadi tadi aspeknya udah banyak tuh. Cukup waktu ya kan, nggak terburu-buru. Kemudian tempatnya ya kan. Selamat Kemudian siang mungkin Pak, terima pendampingannya. kasih sudah datang bersama keluarga. Oke, udah. Jadi S, P, kemudian I, K, E. Aduh kenceng banget. Oh, kencang. Oh, wow. Itu bagus banget itunya. Emoticonnya. Mantap Dokter Febrina. Keren. Gas, berarti lanjut next. Gimana itu cara bikinnya ya? Bakat terpendam dok, Dokter Febrina. Role play. Metode dan teknik penyampaian BBM. Kok ditanya metode lagi ya? Ya enggak, yang tadi itulah metodenya. Berarti yang atas ini dong, bukan? Ah? Iya, yang atas itu. Berarti spike lagi dok, gitu jawabnya. Tadi kan yang nomor 3 ditanyanya model apa? Oh, kalau model apa yang bisa dipakai? Metode dan teknik penyampaian berarti yang tadi itu Dokter Febrina yang negatif. Yang mana? Psikologi negatif, nggak penting penyampaian itu?
Teknik penyampaian ya. Oh, teknik penyampaian ya. Metode, Metode itu metodenya pendekatan direktif, pendekatan kolaboratif, kolaboratif. dan pasien sentris itu ya. Berarti kita menggunakan pendekatan kolaboratif ya. Ya, Menggunakan pendekatan kolaboratif. Ya. perlu dijelasin nggak maksudnya ini? Atau cukup titik sampai di situ? Cukup kali lah ya. Perlu dijelasin, Dokter Zainab? Berarti adalah pendekatan yang apa pengertian? Metode dan teknik penyampaian. Di PowerPoint-nya tadi sih nggak ada penjelasannya, cukup cuman 3 aja tadi kan, direktif, kolaboratif, sama pasien sentris. Berarti kita mesti nyari definisi dari Iya. itu ya. Nanti kita tambahkan, Dok. Oke, Nanti boleh. kita tambahkan. Ya, boleh Jadi lanjut cari dulu, ya. cari supportnya Kita dulu. lanjut dulu ya. Sebenarnya di bagian akhir ya, di bagian akhir dari slide-nya Dokter Ali tadi itu, Iya, Dok. seperti ada rangkuman yang itu menjelaskan secara umum bagaimana sih kita terlepas dari spikes ataupun ABCD. Ada nggak? Yang Metode dan langkah-langkah teknik penyampaian penyampaian. BBN tadi ya, Bu. Dok, persiapan, Iya. menilai pemahaman pasien, menanyakan preferensi pasien, Ya, jadi menyampaikan secara informasi. umum benar. Ya, persiapan kalau sebelumnya itu ngapain gitu kan. Kemudian ada tadi kalau nggak salah ya di slide itu. Ya, langkah-langkah penyampaian BBN, Dok. Langkah-langkah penyampaian BBN tadi. Iya, ada. Berarti Iya. metodenya menggunakan pendekatan kolaboratif dengan Terus tekniknya di bawah lagi, tekniknya Dok. baru langkah-langkahnya tadi Iya, ya. yang 6 tadi itu, yang Oke. dokter baca tadi. Tekniknya Teknik mau sekarang penyampaian. langsung atau gimana, Dok? Biar saya bantu baca. Boleh bantu aja, Dok. 1, persiapan. 2, menilai Menilai pemahaman. pemahaman pasien. Dokter 3, Imelda ya? Hah? Enggak, sorry. Enggak, sorry saya ganggu. Ya, kemudian 3, menanyakan preferensi pasien. Preferensi. 4, menyampaikan informasi secara bertahap. Secara bertahap. 5, memberi waktu untuk respon pasien. 6, menyusun rencana selanjutnya. rencana selanjutnya. Oke. Kasus kedua lagi ya. Iya. Ya, Teknik waktunya tinggal sedikit, penyampaian kayaknya ada kurang lebih 3 loh. sama. Apa, Dok? Tinggal Ya, 15 tinggal menit 15 waktu Teknik kita. penyampaian itu ada 3 metode itu metode penyampaian BBN itu. 15. Ada Iya, pendekatan direktif, kolaboratif, dan Kayaknya kita pendekatan disuruh pasien. milih enggak, Dok? Yang Ini, mana berarti yang ini kan pendekatan pilih. kita? menggunakan pendekatan Iya. kolaboratif, Iya. terus Iya, iya. tekniknya yang ini, ya bukan? Iya. Begitu? Ya, kita milih pakai kolaboratif, Dokter Mariaman. Maksudnya Oke, tuh oke. di sini. Terima kasih. Oke. Sama-sama, Oke, Dok. Dok. Sama-sama. Kasus Nomor 2, 2. penyampaian kegagalan pengobatan, situasi seorang pasien diabetes telah menjalani terapi insulin selama bertahun-tahun, tetapi mengalami komplikasi yang berat yang memerlukan amputasi kaki. Pertanyaannya, bagaimana pendekatan etis yang harus dilakukan dalam menyampaikan keputusan medis ini? Berarti ini sama yang etik yang di atas tadi, etik BBN yang di atas tadi, dari otonom ya, Dok? Pendekatan. Pendekatan etis sih. Persiapan sebelum Iya. penyampaian, saat penyampaian, setelah penyampaian. Kita pakai specs atau apa ya?
ABCDE kalau ini. Ini Betul tadi, emergensi Dok. enggak ya? Pendekatan etisnya tadi itu sebelum penyampaian ngapain gitu. Oh, berarti Oh, yang tetap ini ya, Dok ya. sebelum Ya, berarti kita tetap ke metodenya yang SPECS atau ABCDE ini. kalau Yang yang S, ini yang S aja. Ya. Yang oh, Karena ini kan tetap spike ya, Dok. Iya, Seorang soalnya kan pasien karena berbutuh emergensi ya, sedang Kalau memerlukan ABCDE itu emergensi ya, atau menampaikan berita kematian biasanya. Berarti kalau ini tetap pakai yang spike. Karena ini Dok, kegagalan pengobatan. Dokter Laras, ya, Dok, silakan. itu Ya. metode penyampaian terserah kita ya, Dok ya. Mau yang mana? Iya, dengan pertimbangan tadi, situasinya mana yang lebih tepat. Kan sebenarnya kalau spikes itu di mana penting untuk pasien memahami kondisi penyakitnya sehingga dia mampu mengambil keputusan yang tepat. Oh, Nah, gitu. dalam kondisi amputasi kaki ini gimana? Perlu nggak si pasien itu mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kondisinya? Perlu. Iya, Enggak, tidak perlu, kita Dok. iya. Kalau yang karena ABCDE itu kan kita mengutamakan bagaimana merespon apa namanya emosi dari pasien pada kondisi-kondisi yang sangat kritis ya, critical time, mendadak, berat sekali dan seterusnya. Berarti di ya berarti ini tetap ABCDE pakai Nih, spike Dok. dong. Spike nih, Dok. Kalau Ya, ini tetap spike berarti. ya Ya. kurang lebih begitu dong. Berarti dimulai dari S sebelumnya. Dok, ini kan nggak ada pilihan, Dok. Dia udah harus amputasi. Iya, betul, betul dok. Memang dia harus amputasi. Tapi kenapa amputasi itu dia harus lakukan? Nah, itu dia butuh pemahaman gitu. Pendekatan sebelum dilakukan amputasi. Hmm. Sama Oke, aja Dok. kayak yang di atas nah, Dokter Febrina, Oh, iya. kopos-kopos tinggal kita Oke, ganti sikit-sikit nanti. boleh. Betul, betul. Bagaimanapun dalam situasi ini, pengambilan apakah diamputasi atau tidak, kan si pasien tetap punya otonomi ya. Iya. Tiap Nah, itu. Ya harus Dok, kita jelaskan dulu kan ini hasil pengobatan gagal misalnya kan walaupun ini terjadi komplikasi terpaksa harus amputasi jadi harus kasih kesempatan pasien untuk berpikir dulu. iya, Dok. benar-benar Berarti model bisa dikatakan model spike lebih bagus ya daripada model ABCDE ini, Dok. Iya. Sebenarnya bukan begitu sih kalau menurut saya tergantung penempatan situasi ya maksudnya pemilihan kalau memang SPA ini lebih untuk kondisi di mana pasien punya kesempatan untuk bisa memilih. memahami berpikir gitu. Jadi kalau yang model ABCDE ABCDE itu ya dia sudah dipojokkan dengan kondisi yang dia tidak punya pilihan gitu loh harus nerima kayaknya seperti itu ya Dokter Laras. Iya, bayangkan kalau misalnya dokter bisa saja menyampaikan, maaf ya Pak, kayaknya kita harus kok jadi amputasi deh ABCD itu? kakinya karena nggak berhasil insulin. Misalnya gitu kan, dalam Iya. beberapa kalimat sudah selesai. Nah, kita kan nggak mau seperti itu. Dia bisa shock gitu. Tapi sebenarnya kan dia nggak ada pilihan juga. Betul, Dok. Dia nggak ada pilihan, Dalam tapi dia harus Dikasih memahami pemahaman. dulu. Iya, Ternyata dikasih Oke, usaha pemahaman. yang sudah kita lakukan selama ini oke Dok. udah dijalanin, tapi tidak memberikan hasil maksimal sampai terakhir di ujungnya itu terpaksa harus diamputasi, nggak punya pilihan lain gitu loh. Oke Dok, coba salah satu contoh model yang pakai ABCDE. Itu di ruangan ICU, Dok, biasanya kata Dokter Oh, Ali tadi meninggal. ICU di Atau UGD. menyampaikan meninggal. Atau menyampaikan Kayaknya berita kematian, Berarti meninggal gitu. ABCDE di ruang ICU nggak bisa komunikasi lah. Komunikasi yang jelas dan empati nggak bisa lagi. sama ABCDE keluarga. nggak jalan. Buat ke keluarganya, Dok, untuk menyampaikan ke Menyampaikan keluarga atau ke misalnya ke pasiennya yang memang udah dekat detik-detik terakhir gitu loh ngomong kasarnya. Aduh. Itu Kan empati nggak mesti ke D-nya pasien dok, ke D-nya keluarganya juga. gimana kita menanggapi reaksi emosional pasien D-nya di ICU. Ya kalau Sebenarnya memang dia mau menangis, kita Keluarganya. biarkan waktunya untuk menangis, Dok, Oh. begitu. benar. Kalau dari kacamata dokter sepertinya tidak punya pilihan lain, harus amputasi. Tapi belum tentu seperti itu pada pasien ataupun keluarganya.
Banyak Ya, orang yang mereka akan dia mengambil lebih rela meninggal asalkan dengan apa namanya anggota tubuh yang lengkap. Ada juga yang seperti itu, gitu. Dia malu kalau nggak punya kaki atau apa itu ada juga. Jadi bagaimanapun ya kita harus mencoba pasien bisa mengambil keputusan yang objektif, gitu. Tapi tanpa memberikan guncangan emosi ya, gitu. Iya, bukan langsung serta-merta. Ini udah nggak ada pilihan ya, harus amputasi gitu. Bukan kita yang mutusin. Kalau kita ngomong langsung pakai A, B, C, D, E, itu kesannya kita langsung putusin. Dia nggak punya pilihan lagi gitu. Walaupun memang Enggak juga, secara teori, enggak juga. memang dia memang nggak punya pilihan lagi, Dok. Tapi kita harus memberikan waktu untuk dia mengambil keputusan itu gitu. Tapi kan ada ABC-nya juga. Kan ada B-nya, terapi relationship, ada communication well. Iya, tapi kalau yang itu tuh lebih apa dok? Lebih dia cuma komunikasi satu arah menyampaikan, kita tidak memberikan pemahaman tentang penyakit, kayak itu kan di ABCD ini. Kita Iya. tidak mengharapkan dia tuh paham tentang penyakit ini, tapi kita itu lebih komunikasi satu arah, kita menyampaikan oh kondisi begini. Nah, udah gitu aja sampai situ aja dok. Kita nggak berusaha membuat pasien mengerti tentang kondisi Paham. penyakit gitu. Itu di APCD sih kepemahaman saya kayak gitu. Iyalah, Kita iyalah, iyalah. di situ kita nggak ada waktu buat menjelaskan Iyalah, oh iyalah, sakit iyalah. gula itu begini. Sakit gula itu. Ada di saat angkat tangan dan diserbu. Mama Dokter Irawan, Mariaman ini Mama yang nggak cewek-cewek bisa. lebih rame. Iyalah. Boleh dilanjut, Dok. Kita Bukan, lanjut ya, artinya Dok. model spike ini lebih bagus penyampaiannya kan gitu. Lebih bagus karena mungkin situasinya. Kalau ABCD itu tidak perlu ini karena situasinya yang digunakan biasa di situasi emergensi gitu loh. Iya, 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 iya. Ya. Oke, Terima next. kasih. Next, Terima Dok. kasih dok. Sudah 10 Ayo, menit tinggal lagi. 5 menit, ayo. 5 menit lagi, 5 menit lagi. Tak Diskusi ini selesai lagi deh terdiri kita hari ini. diskusi ini terdiri dari beberapa bagian utama. Amputasi adalah berita yang berat karena berdampak fisik. Benar nggak sih, Dok? Ini menurut saya aja. Ada yang mau ditambah? Definisi BBN itu tetap harus dilampirkan juga kayaknya, Dok. Oh, tetap dimasukkan. Mm-mm. Ini prinsip etik loh, Dokter Melda. Prinsip Yang etik. pemahaman ini, apa tadi? Pemahaman dasar tentang etika nomor 1 tadi kan? Ya, yang B. Sekarang kita yang B. Diskusi ini terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama, prinsip etik dalam penyampaian berita buruk. Prinsip etik tadi etik ya dalam prinsip otonom etik itu, Nah. dalam itu ya otonomi. Oh, Otonom, yang otonom ya. benefician, yang itu Yang tadi, tadi. bukan definisi amputasi. Bukannya tadi sudah di copy paste ke bawah. Oh, Itu belum yang ya? Copy paste pun nggak apa-apa itu kayaknya. Oh, yang copy paste yang di atas aja lagi ya. Yang otonom ya. Otonomi, Kalau iya. ini kan yang spike Otonomi. tadi ya. Ini ya. Iya. Itu yang bukan nomor 2 ya, yang tadi itu ya? Yang otonom, Penyampaian benefician berita tuh. buruk. Iya, di nomor 2 Tadi yang itu di diskusi 1. Pertanyaannya pendekatan etik ya. Diskusi berdasarkan bagian. Sebenarnya yang ditanya itu nomor 1 itu bukan B itu, dah. Iya, ini dia. Yang itu kan ini ya. untuk kasus Prinsip nomor 2 etiknya ya. ini, pendekatan prinsip etik nggak sih, Dok? bukan Berarti diskusi yang tentang otonom tadi kan? Kasus ini. Yang bagian otonom utama. tadi kan? Iya. Prinsip Ya, etik kan? prinsip etik kan otonom, beneficence. Iya. Ya. Berarti di copy paste lagi yang ini ya kan? Maksudnya yang otonom, beneficence. Mm-mm. Ya. Berarti langsung soal nomor 2 kita ya, nomor 1-nya enggak ya? Yang B1-nya enggak ya? Ini kan B1, B1 prinsip etika. Iya, B1. Ya, B1 prinsip. B1 pemahaman dasar tentang etika di situ, di apa namanya itu, studi pedoman diskusi. B2 baru prinsip etika dalam penyampaian berita buruk. Hah? Oh ya, ya. Ya, nomor 1 itu pemahaman
Pemahaman dasar pemahaman berarti dasar sama ya tentang dengan di atas. Iya, definisi BBN ya, Dok ya? Iya, Nomor pemahaman itu dasarnya. nomor 2, Dokter Febrina, yang ya nomor prinsip 2 etika. itu. Oh, Nomor jadi yang satunya definisi BBN juga. Pemahaman dasar. Nomor 1-nya pemahaman dasar tentang etika dalam BBN. bentar ya. Berarti yang ini Satu, pengertian BBN lagi. Ya, pemahaman dasar Tentang BBN, etika tentang etika tentang BBN. etika dan BBN. Ini Etika pengertian BBN dalam tadi. dalam Dalam, BBN. dalam. Sorry, dalam BBN. Itu nomor 1, Dok. Nanti copy paste Iya, dari Dokter nanti. Febrina yang tulis aja nanti kan. Oke. Dan saya ketik di chat, Dok. Oh, oke, Dok. Makasih, Dok. Terus nomor 3 kita ya? Atau dibahas lagi itunya? Nanti saya nomor update. Ini 3-nya. nomor Aduh, 3. udah ditarik kita nih. Alah. Nomor 3 mengenai modelnya, berarti tetap yang di atas dengan yang spike. Ya, dengan spike. Ya. Oh, ininya role play-nya lagi. Iya, tapi untuk yang pasien diabetes, tapi Dok, bukan yang tadi kan cancer kan? Iya. Berarti nomor 3 sama di atas yang berupa Metodenya apa yang kita ambil jadinya? sama tapi spike juga kan? Ya, spike Enggak, juga. yang nomor 4, kolaboratif, ini. Nah, direktif atau pasien sentris. Ini menggunakan pendekatan kolaboratif juga. Ya, pendekatan kolaboratif. Ya, sama. Oke, semangat Dokter Febrina menyelesaikan. Semangat, Dok. Kita Kalau sudah kurang mungkin teman-teman kalau memang kurang perlu bahas lagi kita. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak, Dok.